Sikap manusia terhadap ulama ada 3 sikap. Sikap yang pertama terlalu berlebih-lebihan, menganggap seakan-akan ulama tidak pernah salah, bagaikan nabi yang diberikan wahyu. Ini salah, Bapak sekalian. Ulama manusia, ulama bisa jatuh kepada kesalahan, ya. Maka kita mengikuti ulama apabila sesuai dengan qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang kedua terlalu meremehkan dengan mengatakan kita tidak butuh ulama, cukup Al-Quran dan hadis. Ini pun salah. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan kita bertanya kepada para ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Rasulullah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrathul ilm faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Rawahu Ahmad fi musnadi. Para ulama itu, kata Rasulullah, pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi para nabi mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambil warisan Rasulullah berupa ilmu, sungguh ia mengambil keuntungan yang besar. Saudara-saudaraku sekalian, maka meremehkan ulama pun juga tidak boleh, haram. Kata Rasulullah, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqah. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda, tidak menghormati yang lebih tua, dan tidak mengetahui hak para ulama. Golongan yang ketiga tengah-tengah. Mereka mengatakan para ulama harus kita hormati. Kita harus belajar Al-Quran dan hadis melalui tangan-tangan mereka. Akan tetapi mereka bukan nabi yang maksum. Apabila pendapat mereka kuat dalilnya dari Allah dan Rasulnya, kita ikuti. Tapi kalau tidak sesuai, maka kita tidak ikuti. Apabila para ulama bersepakat seluruh dunia terhadap suatu pendapat, maka itu hujjah. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Syekh Utsaimin, artinya kalau kalian tidak berselisih, maka itu sudah cukup. Dan apabila para ulama berselisih, Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Ahmad, berbeda pendapat dengan Imam Malik misalnya, maka wajib kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, Pak. Ada tidak ayatnya yang mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada mazhab masing-masing? Ada? Tidak ada. Allah mengatakan kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalau para ulama berbeda pendapat, wajib kita periksa, lihat dalilnya yang paling kuat. Pasti saya yakin, Pak, setiap ulama akan mengemukakan dalil. Karena tidak ada, alhamdulillah, para ulama yang tidak berdasarkan dalil, tidak ada. Akan tetapi tentunya terkadang satu dalil sampai kepada ulama ini, satu dalil tidak sampai kepada ulama ini. Terkadang satu dalil sampai kepada ulama ini dari jalan yang lemah, tapi ulama ini jalan sampai kepada dari jalan yang apa? Yang sahih. Banyak faktor terjadi perselisihan para ulama. Maka kewajiban kita lihat mana yang paling rajih, yang paling kuat, tapi kita tidak boleh menyesatkan lawan kita. Kalau itu dalam masalah ijtihadiyah yang tidak ada nasnya.